Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Arlin Yunita. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol agak lain dari biasanya. Biasanya saya ngobrol tentang kesehatan atau tentang jalan-jalan. Hari ini kita akan ngobrol tentang fikih orang sakit. Untuk itu saya bagi dua sesi. Yang pertama kita ngobrol secara teoritis bagaimana, yang kedua nanti kita mau praktek. Nah, pagi ini saya ada tamu menjadi narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ahmad Fauzi, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Agama Islam. Ya. Deh. Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dokter sehat juga? Alhamdulillah sehat. Oke deh, ini saya agak keringetan, maaf ya. Baru latihan habis. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi selama hidup manusia itu ada periode sehat, ada periode sakit. Bagi seorang muslim, apa sih makna sakit bagi seorang muslim? Sakit itu berarti bentuk kasih sayang Allah SWT. Jadi hakikatnya orang yang sakit itu orang yang lagi dicintai oleh Allah, lagi didekati oleh Allah. Supaya apa? Supaya dia lebih dekat lagi kepada Allah. Bahwa hikmah orang sakit antara lain, yang pertama dosanya diampuni, yang kedua doa-doanya mustajab. Jadi doaul marid mustajab, doanya orang yang sakit itu mustajab. Makanya ketika kita berkunjung atau mengunjungi orang sakit, di samping kita mendoakan agar dia cepat sembuh, juga kita minta doanya orang yang sakit. Oh gitu ya. Kemudian saling mendoakan. Jadi itu penggugur dosa juga ya Pak? Ya, jadi itu termasuk kafaratul dzunub. Jadi dosa-dosanya akan hilang dengan sakit itu. Hanya ada beberapa syarat. Yang pertama, dia ridho, Ya, ikhlas dengan sakitnya, dan dalam sakit itu benar-benar menjadi peringatan dia bahwa ternyata dengan rasa sakit dia bisa sadar betapa mahalnya arti sebuah kesehatan. Dan Allah memberi orang sakit, kita husnudzon, pasti Allah ingin menyapa kita, mengingatkan kita. Mungkin selama ini ketika kita sehat, mohon maaf, banyak lupanya. Nah, begitu kita sakit, banyak zikirnya, bahkan termasuk zikrul maut, mengingatkan kita akan kematian. Kalau gitu nasihat yang diberikan untuk pasien yang sedang sakit apa nih? Kan kita nggak mau juga, aku dosanya banyak banget, aku minta sakit aja nih. Enggak ya, jadi kita harus tetap berusaha sehat. Jadi sakit itu rezeki ya. Ya, nasihat kepada orang yang sakit itu ya kita support, sadarilah bahwa sakit itu bagian bentuk kasih sayang Allah untuk menyapa kita, untuk mengingatkan kita. Yang kedua, sakit itu akan menghilangkan dosa kita. Dan yang ketiga, dengan kita sakit, semoga doa-doa kita cepat terijabah. Ini adalah berita bahagia bagi orang yang sakit, sehingga tidak ada orang yang sakit kok malah tambah depresi, malah mungkin menyalahkan orang lain. Nah, inilah harapan kita, support untuk mereka yang sakit. Ternyata hikmah di balik orang sakit itu luar biasa. Dan harus lebih sabar lagi ya. Ya, lebih sabar dan tawakal. Karena saya melihat di lapangan ketika orang sakit itu rasa tawakalnya lebih tinggi daripada yang tidak sakit. Ya, jadi betul. Karena secara umum, mohon maaf, orang yang sakit ini kan pintu menuju kematian secara umum. Karena hampir kita lihat orang yang meninggal mungkin 90% atau lebih itu diawali dari sakit. Memang ada yang mautul fujah atau yang mati mendadak. Nah, dengan orang sakit ini dia akan terbayang sebuah kematian, sehingga apa yang diingat adalah dosa-dosa atau masa lalu. Disitulah kesempatan dia untuk zikir, untuk istighfar. Bahkan kalau kita lihat siapapun yang menjenguk pasti dimintakan mohon maafnya. Ini hikmah dibalik sakit seperti itu. Jadi buat Anda yang sedang sakit, jangan marah ke Allah, lebih bersabar, karena ini merupakan kesempatan untuk berdoa, minta ampunan. Insya Allah kalau nggak dikasih sakit mungkin doanya nggak harus dibayar di akhirat ya Pak? Ya dikabul, tapi mungkin waiting listnya agak lama istilahnya gitu. Jadi kalau di dunia udah dikasih sakit dan sabar, nanti Insya Allah tinggal sedikit ya mudah-mudahan. Asal nggak marah ke Allah, terus
lakukan Intinya sama. kita ridho dengan Ridho, apa Mas. yang Allah berikan kepada Kemudian kita. ini Pak Ustadz aja nih panggilnya. Pak Ustadz, untuk metode pengobatan atau kalau orang sakit itu harus bagaimana? Apakah boleh sakit tak pasrah aja lah, nggak mau minum obat, nggak mau ke dokter, nggak mau atau mau ke dukun aja atau gimana? Ya, orang sakit itu kewajibannya ikhtiar. Ikhtiar ada dua. Jadi ikhtiar dengan medis. Karena kita tahu Allah SWT menciptakan ilmu berbagai macam. Dan semua ilmu yang Allah ciptakan pasti membawa nilai-nilai kemanfaatan. Nah, kaitannya dengan orang sakit, kita harus ikhtiar dulu secara lahiriah, yaitu konsultasi dengan dokter, periksa, minum obat dan sebagainya. Tetapi juga jangan meninggalkan yang namanya ikhtiar batin. Karena sehebat apapun kita usaha, tetap Allah lah yang akan menentukan. Makanya ikhtiar lahir itu gambaran atau manifestasi dari usaha manusia, sedangkan ikhtiar batin ini bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Karena hakikatnya manusia sifatnya usaha lahir. Sering kita jumpai begini dok, ada orang yang mohon maaf, dia itu terlalu yakin banget dengan doa, tetapi mohon maaf satu sisi lupa bahwa ikhtiar kita tidak hanya doa. Ada syariatnya. Ya, ada syariatnya. Jadi saya sering kadang kita ketemu orang-orang yang mohon maaf nggak mau berobat. Lah, saya nggak mau berobat, saya mau doa saja. Ya silahkan, tapi endingnya mohon maaf, Allah memanggil dia. Artinya apa? Sebenarnya untuk kelas-kelas kita, manusia awam, manusia biasa, monggolah kita himbau ikhtiar lahir dulu. Tetapi ikhtiar lahir harus diikuti ikhtiar batin, sehingga tawakal kita juga kepada Allah. Karena memang kalau hanya ikhtiar lahir itu juga dari sisi-sisi agama ada semacam kekhawatiran. Artinya sugesti itu boleh. Contoh, saya sudah terbiasa ke dokter Arlin. Kadang saya muncul sugesti begini, waduh, ini aku kalau nggak ke dokter Arlin saya nggak akan sembuh. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Artinya sugesti iya, tapi tetap endingnya yang memberikan kesembuhan bukan dokter. Dokter perantara saja. Ya, dokter obat itu hanya perantara. Tetapi Allah, makanya faedah itu bahwa yasir. Ketika aku sakit ya Allah yang menyembuhkan. Tetapi Allah menyembuhkan tetap melalui perantara manusia. Makanya disitulah kewajiban kita secara syariat berobat dan secara keagamaan atau secara batiniah kita berdoa. Kemudian untuk usaha-usaha mencari kesembuhan nih, tadi kan disampaikan ke ahlinya misalnya di bidang kedokteran. Tapi misalnya ke yang lain, ada juga kan akhirnya berobat ke dukun, paranormal. Itu gimana itu? Ya, sebenarnya kayak dukun paranormal ini kita nggak usah ke situ. Jadi mohon maaf kalau dukun paranormal atau bahasa Arabnya kahin itu kan ahli nujum, mohon maaf, itu ilmu-ilmu yang sebenarnya kaitannya basic keilmuannya kan nggak jelas. Makanya kalau orang sakit jangan larinya ke paranormal. Selama di situ masih ada medis, ada kesehatan, carilah yang ahli. Karena ilmunya Allah sudah dibagi-bagi. Kalau mau sembuh ya kan ada ilmu tib. Tib itu ilmu kedokteran yang dipelopori oleh beliau Ibnu Sina. Jadi kalau memang sakit ya cari ahlinya siapa, ya kedokteran dulu. Jadi justru kadang orang itu larinya ke paranormal, ini sangat mudah sekali orang terjebak dalam kemusyrikan. Artinya dia itu nggak jelas usahanya, bahkan bisa jadi nanti mohon maaf keimanannya ini yang jadi orang ambil pengobatan itu harus yang halal ya. Jadi ada pengobatan yang haram yang tidak boleh dikerjakan. Misalnya seandainya nih, misalnya ada orang, oh kalau sakit ini kamu harus minum urin kamu harus minum sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau misalnya orang bisa, kalau kamu ada yang menyampaikan kalau kamu minum lemak babi insya Allah sembuh. Nah itu dari tata caranya udah haram ya. Jadi untuk pelaksanaannya juga haram ya. Nggak boleh ya. Makanya pengobatan itu ya caranya yang thayyib, yang halalan thayyiban, obatnya juga gitu. Artinya gini,
memang tidak bisa dipungkiri juga, kadang orang itu mengambil jalan praktis tanpa ikhtiar yang jelas dulu. Contoh, orang yang gatal, ada yang gatal itu langsung dia, mohon maaf ya, makan kadal. Itu kadal memang ceritanya katanya bisa, termasuk ya iya. Jadi obat-obat itu kan nggak boleh, obat-obat jenis hewan-hewan itu kan diharamkan. Artinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita cari obat yang halal. Tentunya kehalalan itu ada legalitasnya. Katakanlah ketika memang MUI mengatakan ini obat halal, medis halal, ya udah kita pakai aja. Kemudian obat-obat gaya, kalau orang-orang Jawa itu kadang ya itu ada yang makan undur-undur, ada yang makan kadal, ada yang hewan lainnya. Itu menurut saya itu nanti itu alternatif terakhir ketika, mohon maaf, mungkin dia sudah mencari obat yang labelnya halal-halal, ternyata kok mohon maaf tidak sembuh, dan mungkin solusinya hanya itu, dan dikaitkan dengan jiwa. Lah kalau sudah darurat maka tumbihul mahdzur, diperbolehkan karena memang akan membawa dampak kematian. Nah, tetapi untuk mencapai ke situ kan prosesnya panjang. Lah orang sekarang kadang itu nggak mikir itu dulu, tapi dia nggak, halal haramnya nanti, yang penting praktisnya lah. Kita jangan praktisnya, tapi halal haramnya itu dulu yang kita pikirkan. Oh iya, iya guys. Jadi ada obat-obatan yang untuk misalnya kasus akut myocardial infarction, jadi serangan jantung korona ya. Itu ada obat yang mengandung salah satu bagiannya adalah dari babi. Dan sampai saat ini belum ditemukan obat penggantinya. Jadi misalnya ditawarkan ke pasien ini ada kandungan ini, bersedia atau tidak. Kalau tidak bersedia tidak apa-apa, jadi pakai yang lain. Tapi kalau misalnya bersedia, jadi kenanya hukum darurat tadi ya, seandainya. Sama ini juga kalau misalnya orang operasi jantung, itu ukuran katup jantung manusia itu paling dekat adalah ukurannya babi. Tidak ukuran kera, tidak ukuran hewan yang lain juga enggak. Jadi kalau bukannya dari bahan benda mati, ada bahan live-nya, itu yang paling pas ukuran katup jantung manusia itu ukurannya babi. Jadi mungkin ya dikenakan hukum darurat itu. Oke, kemudian untuk orang yang sakit nih, amalan apa aja sih yang bisa dilakukan selama menjalani perawatan? Ya yang jelas itu, yang amalan paling mudah itu baca sholawat. Karena sholawat itu bisa untuk multi kegunaan, multi kebutuhan. Istilahnya kalau sakit itu kan ada yang terkenal dengan sholawat tibil qulub. Namanya saja tibil qulub. Tib itu maknanya obat, qulub itu hati. Lah di dalamnya itu bahasanya memang itu tombol hati ya. Tetapi kan kalau kita lihat doanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan. Nah, bahasa abdan itu kan fisik. Jadi sholawat tibil qulub itu ya menyembuhkan penyakit non fisik, mohon maaf, penyakit hati. Nanti bisa jadi iri, dengki, sombong. Nah, ada abdan, abdan itu berarti physically, artinya penyakit yang ada di badan. Itu makanya perbanyak baca sholawat tibil qulub. Itu sholawat yang khusus atau yang paling kita sarankan ketika orang sakit. Dan sholawat itu siapapun yang membaca bisa dalam kondisi apapun, tidak harus wudhu, bahkan mohon maaf, orang yang lagi halangan pun bisa baca sholawat, kecuali membacanya mohon maaf di tempat-tempat yang banyak najis atau tidak dimuliakan kayak di WC. Tapi siapapun mau tidur apa itu kan super enak. Dan sholawat itu kalau nggak bisa tidur qulub nggak apa-apa, mau Allahumma sholli ala Muhammad atau shollallahu ala Muhammad, itu yang paling praktis. Perbanyak baca sholawat itu yang praktis. Tetapi monggo bacaan yang lain bisa ya, tasbih, mau silakan, ada tahmid, ada tasbih, istighfar, silahkan. Istilahnya kita baca asmaul husna juga bisa, itu karena juga bagian ikhtiar. Dan biasanya lebih enaknya orang yang sakit itu supaya zikrullahnya banyak, itu dipegangi tasbih. Karena zikir pakai lisan ini kan perlu pembelajaran lumayan. Tapi kalau orang sakit kok dipegang tasbih ini cenderung
langsung Nah, ya terlepas dia monggo mau baca selera, karena mohon maaf ya, orang wiridan istilahnya atau zikir ini orang punya selera dok. Ada yang mohon maaf seleranya tahmid, alhamdulillahnya banyak banget. Ada yang selera monggo. Nah, karena memang wirid itu atau doa itu banyak sekali, sehingga intinya orang yang sakit monggo milih sebanyak mungkin untuk zikir sesuaikan dengan kesenangan atau kemampuan. Tetapi kalau sholawat itu menurut saya yang lebih mendekati kaitannya dengan Tuhan. Itu yang pikir-pikir, meskipun yang lain. Jadi selama sakit jangan nganggur, apalagi hanya menonton HP saja, nonton TV nggak jelas, apalagi acara TV-nya cuma ikan-ikan nggak jelas, atau gambarnya banyak membuka aurat, itu juga menjadi matanya jajan yang tidak sehat untuk batin ya. Jadi itu juga bisa nambah dosa ya Pak Ustadz ya. Apalagi nonton yang nggak, ya aneh-aneh. Jadi bisa diisi hari Anda selama di rumah sakit dengan membaca salawat, bisa bertasbih, bisa bertahmid, bisa istighfar, atau perbanyak doa-doa yang lain. Jadi jangan buang waktu ya. Karena orang sakit, apalagi orang sakit kritis ya, dia bisa nanti akan sembuh, tapi bisa juga menjemput ajal ya Ustaz ya. Jadi amal yang bisa dikerjakan itu. Kemudian ini, sebagai orang Islam kita punya tiang agamanya adalah sholat. Dan saya melihat banyak sekali pasien itu tidak mengerjakan sholat. Jadi seperti mereka mendapat rukhsah, tetapi keringanan, tapi sangat meringankan, bahkan tidak menganggap perlu, bahkan bisa minta diskon sebanyak-banyaknya. Mungkin bahasanya seperti itu. Kalau misalnya ini kaitannya dengan bersuci. Nah, kewajiban untuk yang tidak sedang sakit adalah berwudu dengan benar. Pada pasien-pasien yang sedang dirawat, mungkin sedang diinfus, aksesnya untuk ke kamar mandi dia harus dibantu. Kira-kira harus seperti apa kalau memang wudu atau bertayamum? Ya. Ini, jadi tahapan orang bersuci, tahapan awal adalah wudu. Ketika wudu mampu, ya wudu. Kok wudu nggak mampu, tahapan yang kedua gantinya wudu, yaitu tayamum. Kok dua-duanya nggak mampu, ya sudah, la wudu'a wa la tayamum, tidak usah wudu, tidak usah tayamum. Kenapa? Ya udah langsung aja. Nanti ada istilahnya sholat li hurmatil waktu. Ya, sholat yang penting waktu sholat, berarti saya mau sholat dan sebagainya. Tapi itu kena kodok ya? Ya tetap. Ini makanya sholat yang tidak kena kodok berarti sholat yang memenuhi standar syar'i atau standar fikih ibadahnya. Nah, contoh wudunya sempurna. Yang wajib-wajib misalnya mulai dari basuh muka, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, rambut yang ada di kepala, kemudian kaki, kalau sempurna itu sah. Dan sholatnya juga bisa sempurna, itu nggak perlu mondok ataupun tayamum. Nah, tetapi ketika ada hal-hal yang menghalangi kesempurnaan, ya solusinya harus dikodok. Nah, tetapi kalau mau lebih hati-hati, meskipun sudah sholat seperti itu, tidak ada salahnya. Solusinya nanti biar aman kodok saja. Jadi selama dia sakit, ya. Jangan-jangan kadang-kadang gitu ya, kita lihat dari hati nurani, kayaknya aku nggak merasa seperti ini. Nah, makanya mau tak ulang aja lagi gitu. Ini dok, saya selaku kaitannya dunia rohani di sini, rohaniwan, saya menyarankan. Karena saya melihat untuk sholat yang sempurna itu betapa sulitnya. Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit kurang. Tadi tentang tata cara harus wudhu sebelum sholat, itu yang paling sempurna. Yang kedua adalah tayamum. Nah, misalnya gini Pak Ustadz, orang yang sedang digips, misalnya sedangkan tangan ini mau masuk area yang wajib dibasuh, misalnya digips di sini, di kaki, tetapi kaki cuma telapak kaki aja ya. Misalnya telapak kakinya juga digips, bagaimana cara wudhunya itu? Jadi wudhunya itu wudhu normal. Dalam artian selama yang bisa dibasuh pakai air ya tetap normal biasa. Nah, yang ketutup atau yang diperban istilahnya itu ya nanti solusinya untuk ditayamum. Jadi. Tapi kalau dibasuh, misalnya di gipsnya aja bisa nggak?
gis itu kena air nggak apa-apa? Ya, jadi gini, itu kan mohon maaf ya, untuk kesempurnaan wudhu orang-orang yang ada penghalang, ada penghalangnya kan, bukan asli kulit istilahnya, itu kan mohon. Nah itu monggo meskipun sudah di lap ngeten, tetap lebih amannya disempurnakan dengan tayamum. Atau mungkin contoh kecil ya, kita itu kena benda tajam, kemudian pakai plaster. Nah ini area wajib ya, kan? Area wajib ya, jenengan yang aman mana lah, yang nanti tidak kena itu nanti yang ditayamum. Jadi setelah habis wudhu kita tayamum. Lah tayamumnya ini untuk menutup kekurangan yang anggota wajib mestinya basah tapi tidak. Ini double gitu? Iya, ya wudhunya itu biasa karena ada kulit yang bisa dilindungi dan kulit-kulit yang tertutup nanti disempurnakan orang tayamum. Jadi dilewatin aja. Ya lewatin. Pokoknya kena yang aman-aman dan nanti ditayamumi. Kalau untuk tayamum yang baik adalah pakai tanah yang bersih. Ya. Kalau misalnya untuk pasien yang di sini, karena saya pernah baca kalau ada ustadz terkenal bilang kalau misalnya mengunjungi orang sakit kamu bawa apa gitu. Ada yang jawab bawa buah, bawa makanan, bawa jajanan. Kamu bawa tanah yang bersih untuk dia bertayamum. Terus saya baru kepikiran waktu itu ya. Saya juga pernah mengalami perjalanan panjang yang di dalam pesawat itu sampai 9-10 jam, misalnya kita pergi umroh gitu ya. Itu kan tidak ada tempat kotor di sana ibaratnya. Kalau mau ngambil air kursi di depannya aja, belum tentu sana ada debu juga. Saya baru terpikir setelah mendengarkan ceramah itu, besok mungkin kalau saya harus perjalanan jauh, saya akan bawa plastik isinya tanah, nanti pas itu kita bisa, itu malah lebih benar ya kalau saya. Jadi gini, untuk tayamum, kalau di situ memungkinkan untuk dengan debu yang real debu, ya itu yang afdol. Artinya masalahnya nggak ada kalau di pesawat. Nah, mestinya kalau di pesawat itu ya kita harus sangu karena steril. Jadi kalau yang tempat-tempat steril kita sangu kasih plastik, nanti kalau mau bener-bener debu. Nah. Itu guys, teman-teman yang suka perjalanan jauh dan di tengah jalan harus sholat, menghormati waktu minimal ya kalau merasa waktu itu nggak ada hadas kecil sekalipun. Jadi jangan lupa Anda harus sangut tanah yang bersih di dalam tas kantong. Sangut debu dan debu yang kering. Debu yang kering. Suci. Jangan tanah lempung ya. Lempung nanti mau bikin asba-asba. Nah, kemudian seandainya itu alasannya memang kan steril gitu ya. Ya. Tetapi kalau mohon maaf kayak di rumah sakit, ini kan nggak steril tempatnya, sehingga debu-debu kan masuk. Kalau memang kita yakin di sini betul-betul ada debu kan bisa diraba-raba. Ini selalu dibersihkan soalnya. Nah, artinya gini, kalau memang debunya ada nggak apa-apa, itu bisa untuk tayamum. Karena debu itu kan bisa jadi wujudnya debu yang kumpulkan, bisa jadi di tembok. Kalau memang itu betul ada debu ya nggak apa-apa. Lah kalau kasusnya di pesawat itu tanah steril nggak bisa. Tapi menurut saya sarannya ini baik, cuma apa susahnya kita mencari debu di luar, itu lebih gampang aja. Itu hanya gini, memang untuk membiasakan bahwa debu itu yang jadi persoalan. Artinya selama ini kan orang-orang supaya membawa debu perjalanan kata-kata, yang mana di situ dia memungkinkan sekali ketika sholat akan terkendala dengan air dan sebagainya sebagai gantinya tayamum. Lah ini memang soal debu kok nggak kepikiran, makanya monggo betul kata Dokter Elin, kemanapun pergi bawa debu yang suci lah. Debu yang suci yang kayak apa? Ya yang diambil dari tanah yang suci. Tanah yang kalau misalnya tanah di halaman kita bukan tanah yang paling atas ya, karena mungkin itu ada kotoran ayam, ada apa, jadi lapisan kedua. Jadi yang penting gini, yakinkan dan pastikan bahwa tanah itu sama sekali tidak ada najis, terlepas dari najis manusia, kotoran ayam. Kalau kotoran cacing boleh ya? Pokoknya kita yakin mantap dan kering. Oke.